hasil yang bagus. Karena di negara ini berarti segala upaya hukum itu dapat seperti putusan Mahkamah Konstitusi, identitas anak itu dijalankan dengan baik. Itu artinya. Bang, kan ada saat gugatan itu ada gugatan intervensi juga dari pihak Kartelino. Itu untuk intervensi ini seperti apa tuh Bang? Ditolak kan? Ditolak juga ya? Ditolak juga. Jadi tidak ada satupun gugatan yang diterima. Baik pihak Bapak Ridwan Kamil juga tidak dapat membuktikannya. Di sini ada dalilnya juga di sini itu bahwa dianggap pihak karena dia juga menggugat 100 miliar kan. Nah, di sini nih baca. Saya buka di halaman 71. Menimbang bahwa penggugat rekopensi yaitu Bapak Ridwan Kamil tergugat rekopensi telah melakukan tes DNA, namun hasilnya tidak diajukan sebagai bukti di persidangan. Namun berita-berita di media baik YouTube ataupun berita online berupa bukti T4 sampai bukti T5 sehingga majelis hakim berpendapat penggugat rekopensi atau tergugat rekopensi tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil gugatan rekopensinya. Jadi itu pertimbangan majelis hakim. Jadi kalau tidak ada yang diterima satupun ditolak. Ya kalau dari kami juga menurut pandangan hukum kami sih memang ini sudah terbalik. Karena apalagi kan sudah ada hasilnya. Bang, kondisi Lisa Mariana sekarang gimana Bang? Setelah udah mendapatkan 2 status tersangka di Barreskrim juga, di Polda Jabar juga, mungkin kondisi sekarang seperti apa sih Bang? Kalau kondisinya masih aktif ini di sosmed ya teman. Kalau dari kami sih kurang, karena kami kan hanya perdata ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang memegang di pidana ya. Tapi kalau sejauh ini dengan kami baik-baik saja. Dan kami juga mereport segala hasil, bahkan setiap proses persidangannya kami tanggung jawabi sampai putusan. Makanya kami undang rekan-rekan media hari ini menyampaikan bahwa perkara yang di Bandung itu sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Saya nggak tahu ya apakah pihak tergugat nanti banding atau tidak. Tapi kalau dari pembicaraan kami kepada klien kami, sejauh ini kami baru hanya mendapat di pengadilan negeri aja. Tapi yang di Bandung kemarin kan baru si Lisa juga sudah menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka, bahkan kemarin juga dijemput. Itu yang di mana? Yang di Polda Jabar. Oh, saya tidak tahu ya. Karena tanya kuasa hukum bidananya gitu. Oh, abang beda ranah ya? Saya beda ranah karena kita tidak mau overlap. Karena kami tidak pegang kuasa, jadi kami nggak berhak mengomentari. Tapi sebagai Lisa sebagai klien abang mungkin merasa terpojok nggak sih Bang si Lisa Bang dengan statusnya 2 tersangka ini? Kayaknya dia mungkin sudah ada antisipasi hukum dari strategi hukum dari lawyer pidananya ya mungkin ya. Tapi kalau saya lihat sih Lisa sendiri ya mungkin sudah siap segala konsekuensinya. Kalau menurut saya. Bahkan saking sudah siapnya dia juga kayak nggak kepikiran soal masalah hukumnya. Bahkan dia sempat dugem juga kemarin masih bekerja di sosial media. Ya mungkin itu hak pribadi ya. Kita juga nggak mau menghakimi profesi dia apa. Mungkin ya itu kegiatan di hari-hari. Tapi kalau dari kami hanya secara objektif bahwa tugas kami selesai dan pengadilan negeri Bandung telah bijaksana, majelis hakim juga secara adil normatif memutus seadil-adilnya. Gitu aja. Tapi ada kekecewaan nggak Bang dengan ditolaknya perdata ini dari pihak Lisa? Kalau menurut saya tidak kecewa ya, karena kan kita di publik sudah melihat putusan itu kan hakim itu kan mempunyai kewenangan, makanya kewenangan kehakiman. Mungkin aja hakim berpandangan ya memang sudah ada tes DNA di luar. Jadi mungkin di kesampingan mungkin semua bukti-bukti lain dalam memutus pokok materi perkara ini. Tapi dari awal Lisa sendiri mungkin sebelum ada putusan yakin kalau bisa memenangkan perdata ini atau seperti apa sih Bang kalau emang sulit nih kayaknya menang dari perdata ini? Kalau perdata ini kan sistemnya beda dengan pidana ya. Jadi perdata itu kan ada secara subjektifnya pemeriksaannya, ada pemeriksaan bukti surat terdulu, ada pemeriksaan saksi fakta, bahkan saksi ahli juga ada. Kalau bisa dibilang kan kita proses pembuktian itu hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Karena dari pihak dari Bapak Ridwan Kamil juga ada saksi fakta, bahkan ada saksi ahli juga yang dihadirkan. Jadi beda dengan pidana kan polisi berhak. Dan juga para pihak di situ yang saya ketahui itu sukarela melakukan tes DNA-nya kan. Makanya Bapak Ridwan Kamil juga hadir dan Lisa Mariana juga hadir. Ya konsekuensi hasilnya apa ya memang itulah tujuannya sebenarnya dasar dari gugatan. Namun pidana terlebih dahulu yang sudah keluar
Jadi menurut saya harus gentle, sama-sama gentle. Duluan Lisa Mariana yang menggugat, duluan juga Pak Ridwan Kamil yang melapor pidana. Dan pada akhirnya dua-duanya kan terjawab. Ya sekarang kalau sudah keluar tes DNA dari pidana polisi, mungkin pandangan dari majelis hakim buat apa lagi dilakukan tes DNA ulang. Gitu, karena kan kita juga percaya dengan institusi Polri tentunya kan. Itu aja sih Bu. Tapi kalau abang sebagai kliennya Lisa, ada langkah hukum apa bang soal perdata lagi? Apakah ada kedepannya? Pastinya secara objektif kami kuasa hukum menyampaikan sedetail mungkin kepada klien kami bahwa hasilnya seperti ini dan pertimbangan hukumnya seperti ini. Kalau kami berpandangan, silakan Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara ada waktu 14 hari sebelum ini inkrah secara hukum. Bang, setiap langkah hukum yang kuasa hukum layangkan gitu, termasuk gugatan perdata ini kemauan dari Lisa karena ketidakpuasan atau memang strategi yang udah dirancang oleh tim kuasa hukum Lisa? Tentunya ini kan dia yang datang kepada kami dan dia yang memang meminta ini, dan kami berpandangan bahwa ini layak untuk diajukan gugatan. Artinya Lisa belum terima dengan apa yang sudah dia dapatkan gitu, mengantongi status tersangka. Saya nggak bisa komentarin status tersangka. Kan saya bilang saya ini adalah kuasa hukum dari perdatanya. Yang saya update di persore hari ini adalah bahwa hasil putusan perdata di Bandung itu seluruhnya ditolak, baik gugatan kami, baik gugatan Bapak Ridwan Kamil, baik gugatan intervensi. Jadi tidak ada satupun gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Oke, Bang, tapi apa Abang sudah berdiskusi dengan akhirnya ini gugatan ditolak oleh Lisa, dan tadi kan Abang bilang apakah ada upaya banding nanti putusan dari Lisa sendiri. Apakah sudah ada diskus untuk kelanjutannya seperti apa, Bang? Sejauh ini kami sudah laporkan ke Bu Lisa. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika Ibu terima, ya berarti Ibu terima dengan putusan ini. Jika Ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Tapi kalau menurut Abang sebagai kuasa hukumnya, baiknya langkah yang terbaik untuk saat ini seperti apa sih, Bang? Kan mungkin sudah ditolak semuanya nih dari pihak majelis keperdataannya. Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah, jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya pembanding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Sudah keluar kok tes DNA. Jadi kalau misalkan nanti dia mau upaya hukum lain, ya terserah. Cuman kalau dari kami pribadi, kami sudah tidak mau lagi pegang dibanding. Karena kita kan lawyer punya karakter masing-masing, dan secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya pembanding. Tapi itu hak hukum dia. Mungkin dia pakai lawyer siapapun, ya itu hak dia. Tapi kalau dari kami finalisasi sudah bertanggung jawab sampai putusan ini keluar. Berarti sampai sini aja ya? Saya untuk dari law firm Markus Nababan cukup sampai pengadilan negeri. Jikapun nanti Ibu Lisa Mariana melakukan upaya hukum lain, ya silakan. Itu adalah hak hukumnya dia. Tetap Abang kawal atau Abang? Enggak. Saya tidak, untuk kami menolak gitu. Jadi yang tadi kan tanya pendapatnya apa. Kalau kami berpandangan hukum bahwa ya mungkin saya kan boleh berpendapat dong. Sudah keluar tes DNA, ya sudah legowo aja gitu loh. Setelah putusan kemarin ada komunikasi sama pihak Pak RK nggak? Kalau saya komunikasi sama lawyernya, baik sama Pak RK pun baik-baik aja gitu. Tuh juga kan sebetulnya di luar daripada kita berperkara juga saling kenal kok. Gitu loh. Dalam artian secara objektif kita di luar perkara itu ya berhubungan baik. Namun kalau misalkan mereka mau lakuin upaya hukum, ya kita nggak tahu juga kan. Itu hak hukum semua. Baik itu Bapak Ridwan Kamil, baik itu si penggugat intervensi, baik Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum atau tidak puas daripada ini, itu hak masing-masing. Tapi kalau dari kami sudah secara prinsip tidak mau lagi mengawal sampai dibanding. Bang, tapi
ada saran hukum mungkin dari abang untuk Lisa langkah selanjutnya, apakah menerima saja atau seperti apa kalau dari abang? Kalau saran ya pasti saya menyarankan untuk ya terima saja, karena tidak ada satupun yang diterima di sini. Karena mau apa lagi? Kan sudah dapat putusan dari pidana pun sudah keluar hasil. Iya. Ini mau apa lagi? Saran itu udah disampaikan Bang sama Lisa. Sudah sampai. Apa respon Lisa? Ya responnya mungkin masih belum fokus kali. Kayak tadi abang kan bilang ini lagi terkena masalah di mana-mana. Ya mungkin itulah namanya pribadinya dia. Mungkin bisa ditelepon Bang, Lisanya mau nyampe sesuatu nih ke media. Abang yang telepon mungkin mau Bang, coba Bang. Ntar lah, gak usah lah. Hah? Jadi mungkin kalau telepon kan rekan-rekan media juga tahu nomor teleponnya. Tapi kalau dari kami pribadi sih, dari secara prinsip sudah clear dari kami. Jadi kalau nanti ke depannya dia mau upaya hukum banding atau apa ya silakan tanya yang bersangkutan. Udah? Cukup sih. Oke. Ini lawyer kesayangan Elisa Mariana yang sama badannya. Mungkin tambahan sedikit terkaitnya penggugat intervensi, ya kan, ketika hadir pada saat memang kita melakukan gugatan. Nah mungkin inilah kesempatan dari penggugat intervensi untuk menunjukkan itikat baiknya gitu. Silakan bahwa dalam persidangan sampai akhir pun mereka mengakui bahwa anak itu kan memang anak mereka gitu saat itu, dan nah, mungkin ya silakan aja gitu loh, bahwa memang kalau memang itu memang anak dari penggugat intervensi, silakan aja untuk menghubungi saudara Lisa seperti apa ya, tinggal secara pribadi mereka gitu sih. Jangan sampai pada saat memang gugatan ini nongol baru mereka mencari, seolah-olah ingin mencari panggung gitu loh. Saat ini kita sudah selesai, silakan langsung ke Ibu Lisa nya langsung gitu sih. Tapi sepanjang abang mengikuti persidangan, apa sih yang diingin dari pihak intervensi atau ini? Mungkin pengakuan sebagai biologis dari anak dari si Lisa gitu. Hanya pengakuan ya Bang? Iya, pengakuan. Cukup mungkin dari saya. Oke. Ya, ya. Di sini ada nih dalil putusan hakim rujuk terhadap si siapa itu namanya tadi? Penggugat intervensi. Intervensi. Valino. Ya. Jadi ada mana tuh? Saya bacain ya. Ini di halaman 73 putusan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat paternity test adalah tes DNA yang dapat digunakan untuk mengetahui orang tua dari seorang anak. Tes ini bisa dilakukan juga untuk memastikan apakah ayah atau ibu merupakan orang tua kandung dari anak. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,9%, sehingga apabila penggugat intervensi ingin menyatakan sebagai ayah biologis, maka seharusnya penggugat intervensi melakukan tes DNA. Nih ya. Jadi menambahkan dari rekan saya, kalau penggugat intervensi mau diakuin sebagai ayah, ya lakuin tes DNA sendiri lah. Pribadi gitu ya. Jangan nebeng-nebeng orang. Ya udah. Jadi gitu aja ya. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Salam hormat semuanya. Thank you.